Shalom. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, mari kita menelusuri jejak karya Roh Kudus yang mengalir bagaikan sungai kehidupan, mengalir dari masa ke masa, dari benua ke benua, hingga sampai di tengah kita di Keuskupan Atambua. Inilah kisah pembaruan, kebangkitan, dan kuasa Allah yang bekerja di gerejanya. Sejarah karismatik Katolik di dunia. 1. Akar Alkitabiah dan Gereja mula-mula. Gerakan karismatik Katolik berawal dari peristiwa Pentakosta, sebagaimana diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saat itu, Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, disertai tanda-tanda seperti bahasa roh, nubuat, dan mujizat. Sepanjang sejarah gereja, banyak santo dan santa mengalami karunia Roh Kudus. Di antaranya Santo Antonius dari Mesir, Santo Fransiskus dari Assisi, Santa Clara, Santo Ignatius Loyola, Santa Teresia Avila, dan Santo Yohanes dari Salib. 2. Abad ke-20 dan Konsili Vatikan II. Awal abad ke-20, kebangunan rohani Pentakosta di Azusa Street, Los Angeles, tahun 1906. Memicu kesadaran baru tentang karunia Roh Kudus di berbagai denominasi. Konsili Vatikan II, tahun 1962 hingga 1965, membuka gereja Katolik pada pembaruan liturgi, keterlibatan umat awam, dan keterbukaan terhadap karya Roh Kudus. Paus Yohanes ke-23 bahkan berdoa agar Roh Kudus memperbarui gereja, bagaikan Pentakosta yang baru. 3 titik awal gerakan modern. Tahun 1967, di Duquesne Weekend, Pittsburgh, Amerika Serikat, sekelompok mahasiswa Katolik mengalami pencurahan Roh Kudus dalam sebuah retret. Tanda-tandanya antara lain berbahasa roh, sukacita rohani, dan semangat doa yang menggebu. Pengalaman ini segera menyebar ke universitas Katolik lain, seperti Notre Dame dan Michigan State, lalu meluas ke seluruh dunia. Salah satu tokoh penting adalah Kardinal Leon Joseph Suenens dari Belgia, yang sejak tahun 1970-an menjadi pelindung gerakan ini di Vatikan. 4. Penyebaran global. Pada dekade 1970 hingga 1980-an, gerakan ini berkembang pesat di Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Asia. Ciri khasnya antara lain, seminar hidup baru dalam roh, persekutuan doa, pelayanan penyembuhan, serta musik pujian yang ekspresif. Vatikan mengakui gerakan ini sebagai arus rahmat atau current of grace yang sah dalam gereja, dengan pembinaan melalui ICRS, International Catholic Charismatic Renewal Services. Perkembangan di Asia. 1. Awal masuknya ke Asia. Gerakan ini masuk Asia pada awal 1970-an, dibawa oleh para misionaris, imam, dan awam yang telah mengalami pembaruan iman di Amerika dan Eropa. Filipina menjadi pusat awal pertumbuhan di Asia. Komunitas Katolik di Manila cepat mengadopsi gerakan ini, dipimpin oleh para imam Yesuit dan awam yang terinspirasi dari Amerika. Bangkok, Thailand, juga menjadi titik penting, melalui pelayanan Pastor Paul O'Brien SJ, yang kelak berperan membawa gerakan ini ke Indonesia. 2. Pertumbuhan di negara-negara Asia. Filipina menjadi salah satu basis karismatik Katolik terbesar di dunia, dengan persekutuan doa dan pelayanan penyembuhan yang berkembang pesat di banyak paroki. India memiliki pusat di Kerala dan Mumbai, dengan konvensi tahunan yang dihadiri ribuan orang. Korea Selatan mengembangkan gerakan ini di kalangan awam dan komunitas religius, sering dikaitkan dengan doa malam bersama. Singapura dan Malaysia memulainya melalui kelompok doa kecil di universitas dan paroki, lalu berkembang menjadi pelayanan lintas paroki. 3 ciri khas di Asia. Gerakan ini menggabungkan semangat karismatik dengan kekayaan budaya lokal, musik, tarian, dan bahasa daerah. Fokus pelayanannya meliputi evangelisasi awam, pelayanan keluarga, dan pemberdayaan kaum muda. Sejarah karismatik Katolik di Indonesia. 1. Awal masuk 1970-an. Dipengaruhi oleh perkembangan di Filipina dan Thailand. Tahun 1976 Keuskupan Agung Jakarta mengundang Uskup Agung Monsenyor Leo Soekoto SJ, bersama Pastor Paul O'Brien SJ dari Bangkok, dan Pastor Herbert Schneider SJ dari Manila, untuk memperkenalkan seminar hidup baru dalam roh bagi imam, biarawan-biarawati, dan awam. Peristiwa ini menjadi tonggak lahirnya pembaruan karismatik Katolik, atau PKK, di Indonesia. 2. Penyebaran ke keuskupan lain. Dari Jakarta, gerakan ini menyebar ke Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya melalui persekutuan doa dan seminar.
umat awam menjadi motor penggerak, dengan dukungan para imam sebagai moderator rohani. 3. Struktur organisasi. Di setiap keuskupan dibentuk BPK, Badan Pelayanan Keuskupan, untuk mengkoordinasi persekutuan doa. Di tingkat nasional, berdirilah BPN PKKI, Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia, yang berafiliasi dengan IKRS di Vatikan. 4. Ciri khas PKK Indonesia. Seminar hidup baru dalam roh menjadi pintu masuk utama. Persekutuan doa mingguan berisi pujian, penyembahan, pewartaan firman, dan doa syafaat. Pelayanan penyembuhan dan pelepasan dilakukan dalam koridor ajaran Gereja Katolik. Musik pujian menggabungkan lagu rohani internasional dan karya rohani Indonesia. 5. Perkembangan terkini. Kini PKK hadir hampir di seluruh keuskupan di Indonesia. Aktif dalam pelayanan kaum muda, keluarga, dan karya sosial. Juga memanfaatkan media digital seperti YouTube, Zoom, dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok untuk evangelisasi yang efektif dan menjangkau lebih dalam ke umat. Ringkasan alur sejarah. Dunia, dari Pentakosta, lalu ke Azusa Street. Ke Duquesne Weekend 1967. Dan ke penyebaran global. Asia, dimulai di Filipina dan Thailand. Lalu meluas ke India, Korea, dan Asia Tenggara. Indonesia, masuk tahun 1976 di Jakarta. Lalu menyebar ke seluruh keuskupan hingga terbentuk struktur pelayanan nasional. Mari kita bahas lebih dalam tentang sejarah perkembangan Persekutuan Doa Karismatik Katolik di Keuskupan Atambua. Pada hari Senin, tanggal 7 Oktober, sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Oktober 1985, merupakan hari bersejarah bagi Keuskupan Atambua. Pada tanggal tersebut, terselenggara seminar hidup baru dalam roh, atau yang lazim disebut retret awal, di Keuskupan Atambua. Para pembimbing retret ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Esther Kandowu, sebagai pembimbing utama. Yang kedua, Ibu Francisca Siregar dan Bapak Siregar, suami Ibu Francisca. Dan yang berikut adalah Romo Edmundus Nahak PR. Misa pencurahan Roh Kudus dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 1985, pukul 15, di Gereja Katedral Santa Maria Immaculata, Atambua. Misa dipimpin oleh almarhum Romo Edmundus Nahak PR, dengan pengkhotbah Ibu Esther Kandowu. Beliau membawakan khotbah dengan tema, Tebarkanlah Jalamu, Jauh ke Dalam. Duk in Altum. Penutupan retret ini dihadiri oleh Yang Mulia, Mendiang Monsinyur Antonius Payne Ratu SVD, dan Yang Mulia, Mendiang Monsinyur Emeritus Theodorus Ulama SVD. Dalam sambutannya Monsinyur Anton berkata, hari ini, lahir Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik di Keuskupan Atambua. Sebagai uskup, saya tidak melarang umat. Saya juga tidak menyuruh umat. Biarkan Roh Kudus bekerja. Pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 1986, secara resmi berdiri PDKK Santo Petrus, sebagai persekutuan doa pertama di Paroki Santo Mihael Biuduk Foho, Dusun Beyanok, Desa Haitimuk. Hal ini diawali dengan rekomendasi lisan dari moderator, Romo Barnabas Natun PR, Pastor Paroki Biuduk Foho, pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 1986. Paroki Santo Mihael Biuduk Foho kemudian memiliki 10 persekutuan doa, yang menjadikannya paroki dengan jumlah persekutuan doa terbanyak di Keuskupan Atambua, dengan koordinator Bapak Pius Seran B. Pertumbuhan di paroki-paroki. Berkat karya Roh Kudus melalui para imam dan umat awam yang penuh semangat, Persekutuan Doa Karismatik Katolik mulai bermunculan di berbagai paroki Keuskupan Atambua, antara lain, Paroki Santo Mihael Biuduk Foho dengan 10 persekutuan doa. Yang kedua Paroki Santa Maria Fatima Betun. Ketiga Paroki Besikama. Keempat Paroki Kleseleon. Kelima Paroki Webria Mata. Keenam Paroki Weoe. Ketujuh Paroki Bolan. Kedelapan Paroki Kamanasa. Kesembilan Paroki Kada. Kesepuluh Paroki Wemasa. Ke-11 Paroki Rafau dengan 2 persekutuan doa. Ke-12 Paroki Kota Foun dengan 2 persekutuan doa. Ke-13
Paroki Nurobo. Ke-14 Paroki Seon. Ke-15, Paroki Mena. Ke-16, Paroki Santa Teresia Keva Menanu. Ke-17, Paroki Noemuti. Ke-18, Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua. Ke-19, Paroki Santo Petrus Tukuneno dengan 2 persekutuan doa. Ke-20, Paroki Fatu Benao. Ke-21, Paroki Santo Gerardus Nualain. Ke-22, Paroki Fatu Keti. Ke-23, Paroki Stella Maris Atapupu. Ke-24, ada Paroki Nela. Dan ke-25 ada Paroki Oenopu. Kemudian berikut kami sampaikan tentang suksesi kepemimpinan BPK PKK Keuskupan Atambua. Pertama, Ketua BPPG Nusra Kupang atau Ketua BPPG Kupang. Ketua BPPG Kupang yang pertama dijabat oleh Romo Edmundus Nahak PR, kemudian setelah selesai masa jabatannya beliau diganti oleh Bapak Lazarus Anin, yang kemudian diganti oleh Bapak Fransiskus Saverius Duyanto Tantri Senak yang menjabat hingga sekarang. Yang kedua, Moderator BPK PKK Keuskupan Atambua. Saat berdiri tahun 1985, Moderator BPK PKK Keuskupan Atambua dijabat oleh Romo Edmundus Nahak PR almarhum. Kemudian diganti oleh Romo Gerardus Salu PR, dan kemudian diganti oleh Romo Yan Celaka PR almarhum, dan setelah selesai masa jabatannya, beliau diganti oleh Pater Vincentius Wun SVD, yang menjabat hingga saat ini. Yang ketiga, Koordinator BPK PKK Keuskupan Atambua. Koordinator BPK PKK Keuskupan Atambua yang pertama dijabat oleh Bapak Lazarus Anin. Kemudian setelah beliau menyelesaikan masa jabatan, diganti oleh Bapak Nikolaus Tnano. Setelah selesai kepemimpinan Bapak Nikolaus Tnano, koordinator dilanjutkan oleh Bapak Herman Abatan. Kemudian dilanjutkan kepada Ibu Teresia Noeman. Dari Ibu Teresia Noeman diberikan kepada koordinator BPK Atambua yang kelima yaitu Bapak Pius Seran B, yang menjabat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Kemudian tongkat kepemimpinan dilanjutkan kepada koordinator yang keenam yaitu Bapak Robertus Charlie Widodo yang menjabat dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Demikian sejarah dan tongkat kepemimpinan BPK PKK di Keuskupan Atambua. Kami sampaikan perkembangan terkini pada bulan Agustus tahun 2025. Untuk informasi pengurus dan jadwal persekutuan doa di 25 paroki, silakan lihat video lainnya dari BPK PKK Keuskupan Atambua. Jangan lupa untuk follow, klik suka, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salve.